Biar anugerah, biar hadirat Tuhan mendekap setiap kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau di tengah-tengah kami. Tuhan, apapun yang kami lakukan tidak akan sebanding dengan perkenan Tuhan dalam hidup kami. Beri kami mengerti perkenan Tuhan itu segala-galanya. Dan kalau hidup kami berpatokan kepada perkenan Tuhan, kami akan bersikap dalam hidup ini. Bukan berdasarkan apa yang kami pikir dan apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar, tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan suka. Petang hari ini sampaikan pesan-Mu dengan kuat atas hidup setiap kami. Buat kami mengerti Tuhan, buat kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan akan membuat hidup kami beda dengan dunia ini. Buat setiap anak-anak-Mu ini, anak-anak Tuhan yang berani bersikap, tidak hanyut oleh apa kata orang dan apa kata dunia, tapi bersikap karena kami ingin perkenan Tuhan itu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tolong setiap kami dengan hikmat wahyu dan pengertian, dan itu akan mengajari kami lebih jauh lagi kenal dengan Engkau. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen. Wow, saya mau sampaikan beberapa hal dulu sebelum kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Hari Kamis nanti tanggal 15 kita ada KKR Anak Raja. Kami butuh sebanyak mungkin counselor dan doorkeeper. Karena itu bagi Anda yang mau dan rindu dipakai Tuhan, saya undang saudara semua bisa hadir hari Selasa jam 7 malam di tempat ini. Karena ada pengarahan tentang doorkeeper, Anda mesti bantu kami untuk ngatur traffic kendaraan yang sangat banyak. 2 minggu lalu sudah hampir 1.000 kendaraan yang disewa sehingga padatnya luar biasa. Kami perlu bantuan, kita perlu kerjasama, dan sebagian saya mengharapkan Anda juga bantu untuk counselor mendoakan orang sakit. Kita akan dibantu oleh beberapa gereja supaya kita bisa kerjakan ini bersama-sama dengan baik. Tapi saya mengharapkan dari kita sendiri sebanyak mungkin Anda bisa hadir. Tolong buat sesuatu, korbankan kepentingan pribadi Anda sesaat. Kecuali Anda ada ujian atau ulangan yang tidak mungkin Anda tinggal. Tapi kalau bisa, tolong ambil bagian, bantu supaya kita bisa layani yang terbaik. Kita akan bagi 23.000 undangan, dan kita berharap Kemis ini kita bisa tembus 20.000 orang. Kita akan bawa datang kepada Tuhan Yesus. Amen, saudara. 20.000. Dan saya percaya dalam waktu yang tidak lama, youth ini akan mencapai 10.000 dalam waktu yang tidak lama. Dan tempat ini sudah tidak akan muat lagi. Saya beritahu saudara, Tuhan sudah tidak sabar dengan kita. Dia mulai mendesak kita. Lihat itu bangunan di situ, itu mendesak kita. Dia berkata, aku sudah bosan kamu di sini, aku tendang kamu keluar, pindah ke sebelah. Amen, saudara. So tidak ada cara lain. Saya berkata bahwa dalam waktu yang sangat singkat, Anda akan bisa penuhi Holy Stadium dengan anak-anak muda yang radikal, yang cinta Tuhan, yang militan, orang-orang yang tidak akan goyah dengan apapun yang dunia tawarkan. Dan saya percaya itu pasti akan terjadi. Amen, saudara. Dan saya berdoa Anda jadi orang-orang di barisan terdepan yang akan bergerak bersama dengan Tuhan.
Bawa jiwa-jiwa, bawa teman-teman saudara, bawa datang ke Tuhan. Saya berdoa segera setelah urusan plat nomor bis itu selesai, bis yang kita ada kita bisa bawa lebih banyak teman-teman saudara. Saya nggak tahu caranya bagaimana, Tuhan akan buat cara. Dari sepanjang sepenjuru kota kita akan bawa datang dan kita akan nyembah Tuhan. Ini zaman Dia berkata, bawa mereka kepadaku, bawa mereka kepadaku. Bukan undang mereka lagi, tapi bawa mereka kepadaku. Dan ini merupakan sebuah step langkah yang besar dan ajaib sekali. So sekali lagi saya mengharapkan semua ambil bagian. Ini kesempatan Anda akan melihat bagaimana Tuhan bisa pakai hidupmu, engkau akan dipakai Tuhan dengan ajaib, mendoakan orang-orang sakit dan mereka akan mengalami mujizat dan kesembuhan akan membangkitkan iman kita dan itu akan jadi kesaksian yang ajaib buat kehidupan kita. So sekali lagi hari Selasa jam 7 malam untuk pelatihannya, untuk penjelasannya, persiapannya, tapi Kamis diminta Anda datang sebelum jam 4 sore, datang di Holy Stadium karena jam 5.20 kita akan mulai dan Anda akan membantu supaya bisa mengatur arus yang masuk karena akan banyak sekali dan juga arus kendaraan yang akan ada di tengah-tengah kita. So sekarang mari kita buka firman Tuhan. Saya tidak akan khotbah lama, saya hanya mau sampaikan pesan Tuhan, Anda dengar baik-baik. Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Lukas pasal yang ketiga, ayat 21 dan ayat yang ke-22. Judulnya Yesus Anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan Alkitab berkata, dan sedang berdoa, dalam bahasa Inggrisnya, as he was praying, ketika dia sedang berdoa, apa yang terjadi? Terbukalah langit. Ajaib sekali kalau doa orang percaya bisa seperti ini. Ada banyak orang ketika dia berdoa, langit menutup rapat-rapat dirinya karena ogah mendengar doa kita. Tapi Yesus berbeda. Alkitab berkata as he was praying, ketika dia sedang berdoa, terbukalah langit. Siapa yang kepingin ketika Anda berdoa, langit terbuka di atas saudara? Oh iya, kalau tidak cuma mentok di atap, jatuh lagi, sakit banget saudara. Dan doamu hanya terdengar, au katanya, karena apa? Mentok dan jatuh lagi. Siapa yang ingin kalau doamu naik ke atas dan hanya dengar suara au, itu artinya doamu mentok dan jatuh lagi? Siapa yang kepingin begitu, angkat tangan? Tidak ada. Saya harap Anda mengerti. Siapa yang sekali lagi rindu kalau Anda berdoa langit terbuka dan Tuhan mendengarkan, angkat tangan tinggi-tinggi. Anda dan saya perlu itu. Amen saudara. As he was praying, ketika dia sedang berdoa, maka langit terbuka. Ayat yang ke-22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Dan suara ini berkata apa? Engkaulah siapa? Anakku. Kunya ini siapa? Tuhan Bapa di surga. Engkaulah anakku yang kukasihi. Dan Bapa berkata, kepadamulah aku berkenan. Saya harap Anda garis bawahi perkataan Bapa di surga ketika dia berkata, engkaulah anakku. Bapa ketika melihat Yesus berkata, kamu ini anakku, kata Bapaknya. Dan kepadamulah aku berkenan, karena engkau ini anakku, maka aku juga berkenan kepadamu. Dari pihak surga, dari pihak Bapa sendiri, dia berkata engkau ini anakku. Bapa berkata engkau anakku. Anda garis bawahi perkataan Bapa berkata engkau ini anakku. Tapi kemudian lihat ayat yang berikutnya, ada yang berbeda. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, when Jesus entered public life, ketika Yesus mulai memasuki kehidupan publik. Bahasa kerennya, dia mulai jadi selebritis, saudara, ya tak? When Jesus entered public life, sebelumnya dia punya private life. Tidak banyak orang yang tahu tentang dia.
Tapi ada saatnya dia muncul dalam public life. Dia masuk dalam kehidupan masyarakat. Tadinya dia punya kehidupan pribadi, private life. Tapi ada masa Alkitab berkata, when Jesus entered public life, ketika Tuhan itu mulai masuk dalam kehidupan publik, dalam kehidupan umum. Dia berumur kira-kira 30 tahun. Dan kemudian ada kalimat yang berkata demikian. Dan menurut anggapan orang, Alkitab berkata, in public perception, dalam persepsi publik, dia masuk public life, kehidupan masyarakat umum. Ketika dia masuk di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang banyak, maka lahirlah persepsi, opini, pandangan daripada masyarakat itu sendiri. Dan berkata, menurut anggapan orang, in public perception, dalam persepsi cara pandang manusia, dikatakan ia adalah anak siapa? Yusuf. Anda baca, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matekah, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Ma'at, anak Matika, anak Simai, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Serubabel, anak Sealtiel, anak Neri atau Nori atau Ngeri atau anak Malki, anak Adi. Yang punya nama Adi ternyata Anda rohani sekali. Anak Kosam, bukan Kusam. Anak Elmadam, bukan Eliakadam. Anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonan, anak Eliakim. Sudah 3 Yusuf saya baca, kehabisan nama mereka. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, administrasi, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, diperes terus, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek gitu lagi muncul. Anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh, anak Metusalah, anak Henoh, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Karpe Dewi, saudara. Tapi itu menurut anggapan orang, in public perception. Di ayat sebelumnya Bapak berkata, engkau ini anakku. Tapi public perception berkata, dia anaknya Yusuf. Dalam kehidupan kita, saudara akan selalu bertemu dengan 2 persepsi. Antara cara pandang Tuhan dengan cara pandang manusia. Hidup kita akan dihadapkan terus kepada 2 pilihan. Pendapat Tuhan dan pendapat manusia. Dari pihak Tuhan dia berkata, Yesus ini anakku. Tapi menurut anggapan orang, dia anak Yusuf. Dan saya beritahu saudara, suka tidak suka, hidup kita harus memilih. Anda ikut persepsinya Tuhan, atau Anda ikut public perception. Engkau tidak pernah bisa di tengah-tengah. Yang mana yang menguntungkan saya mau ikut. Tapi saudara harus mengerti dengan jelas, itu sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Apakah kita akan memilih pandangan Tuhan atau kita memilih public perception? Kalau Anda memilih pandangan Tuhan, Anda sebetulnya dihadapkan kepada keberanian untuk menentang arus. Dan public perception ini yang sebenarnya membatasi akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang selalu mau ikut akan public perception, kerja Tuhan dalam hidupmu akan sangat limited, sangat dibatasi. Tapi orang yang berani berkata, aku mau ikut apa yang Tuhan katakan, maka pekerjaan Tuhan akan begitu kuat dalam kehidupan kita. Di dalam prakteknya saya berkata, tidak sesimpel yang saya ucapkan. Karena sebagian besar orang percaya, bahkan sebagian besar hamba Tuhan tidak pernah berani menentang arus public perception. Mengapa Bapak berkata bahwa persepsi orang bisa membuat pekerjaan Tuhan dan karya Tuhan terhambat? Mari kita lihat Lukas pasal yang keempat.
Perhatikan pada ayat yang ke-21 dan 22. Nah, kalau Anda baca judulnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Dalam bagian Injil yang lain dikatakan di Nazaret dia tidak bisa membuat banyak mujizat. Kenapa tidak bisa membuat banyak mujizat? Lihat betapa mematikannya yang namanya public perception. Ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak siapa? Yusuf. Itulah public perception. Dan dengan public perception itulah maka pekerjaan Tuhan lewat hidup Yesus dimatikan, saudara. Kalau Anda baca pada ayat yang terakhir, dia mau dilemparkan ke jurang loh. Gara-gara sebuah public perception. Persepsi masyarakat yang berbeda dengan pandangan Tuhan. Kalau Anda ikuti, it kills you, akan membunuh saudara. Sebetulnya sederhana sekali. Dalam kehidupan kita ini, kita mau ikut yang mana? Kita mau ikut suara Tuhan atau kita mau ikut public perception? Kalau Anda jadi orang yang berani untuk berkata, Tuhan mau seperti ini, aku tidak peduli kata orang, Anda kerjakan dalam keberanian Tuhan, Anda akan melihat hasil yang luar biasa. Tidak pernah ada orang besar, tidak pernah ada terobosan dimulai dengan orang yang hanyut dengan public perception. Tidak pernah. Semua revolusi besar dimulai oleh orang-orang yang berani menentang arus yang namanya public perception. Tapi orang yang mau aman, orang yang mau dikenan orang, orang yang mau mendapatkan quote and quote kesukaan orang dan disukai orang, orang seperti itu tidak akan pernah menghasilkan terobosan apapun dalam kehidupan kita. Karena public perception beda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tadi pagi saya sempat syuting untuk acara TV. Saya tanya dengan teman-teman live TV yang hadir di kantor saya. Pertanyaan saya sederhana. Kita ini membantu orang miskin atau orang miskin yang membantu kita? Semua berkata, tertawa berkata, Pak, mana mungkin orang miskin membantu kita? Kenyataannya tahun ini kita membantu orang miskin. Saya berkata, no. Persepsi manusia saudara terlalu kental. Semua orang berpikir yang sama. Semua orang berpikir orang miskin perlu kita bantu. Tapi saya beritahu, Tuhan berkata sebaliknya. Anda tolong orang miskin, engkau memiutangi Tuhan, Tuhan utang dengan saudara. Dan akhirnya Tuhan bayar untuk kepentingan atas nama orang miskin itu. Akibatnya orang miskin yang tolong kita. Saya buktiin, saudara. Kita ini beli 4 truk, 2 untuk mobile klinik, 2 untuk toko, 1 miliar. Dalam 2 hari saya dapat duitnya 1 miliar. Saya mau tanya, kalau itu tidak dalam kaitan menolong orang yang di bawah, saudara pikir Tuhan akan berikan ke kita untuk gagah-gagahan? Karena kita nggak punya duit loh. Tidak ada 1 rupiah pun uang gereja ini yang keluar untuk kita habiskan 1 miliar, saudara. Tidak ada 1 rupiah pun dari persembahan Anda yang dipakai untuk itu. Tapi kelak ketika barangnya jadi ini bulan depan, yang punya siapa? Kita tuh. Sekarang saya mau tanya, orang miskin berkati kita nggak? Oh sangat. Karena kalau tidak ada itu, kita nggak punya duit untuk mengeluarkan uang 0,5 miliar pun nggak punya untuk beli barang seperti itu. Dan kita gagal loh, kontan bayarnya. Keren. Karena baru visi, duit sudah nongol. Berkata, gua ikut. Bum, 1 miliar, saudara. Siapa bilang orang miskin kita tolong? Iya, ada betulnya sih. Tapi faktanya orang miskin nolong kita. Anda bisa ngerti nggak cara mikir Tuhan? Di depan ada 4 bus berjajar. Cakep kan? Ganteng sekali. Saudara pikir kalau saya ngomong begini, saya akan buat sekolah, nyanyi Harvard, nyanyi Cambridge, the best in the world.
saya akan beli bis. Orang berkata, karepmu. Gitu. Ketika saya berkata, aku mau jangkau mereka loh. Mereka yang tidak punya apa-apa, kita mau datangi, kita mau ambil di sekolah ini. Tuhan berkata, bagus nak. Gara-gara untuk mereka, nih gua kasih 4 nih. Bam. Ditawari 2 lagi nih saudara. Anda lihat tadi kan, saya muter sebentar naik bis itu. Bapak kok sekarang kangen Pak bis, suka saya saudara. Kalau dapat 2 lagi 6, saya butuh 20. Jangan Anda pikir bahwa itu karena kita punya uang. No. Karena kita mau berkata ini untuk orang miskin. Tapi siapa yang punya? Gereja. Anda pikir itu keluar dari uang kas gereja? No. Anda pikir itu dari persembahan kita? Tidak juga. Orang miskin tolong kita. Sehingga kita punya 4 bis. Rabu yang lalu saya ketemu teman baik saya. Saya nyampe di rumahnya dia jam 11 malam. Biasa kita kalau dengan kami itu kayak kalong, makin malam makin hot saudara. Saya datang, saya ngobrol, ini orang diberkati, ini konglomerat saudara. Saya tidak bawa Alkitab, saya nggak bawa Alkitab. Saya rohani sekali, tidak bawa Alkitab. Apal, luar dalam, bukan saudara. Emang nggak bawa Alkitab. Saya nggak bawa Alkitab. Dengerin baik-baik. Dia sangat kepingin ketemu saya, sudah lama tidak ngobrol. Dia jemput saya jam 9. Mobilnya sampai di hotel, saya belum pulang dari seminar. Saya bilang, tunggu ya. Saya sampai di hotel, saya makan dulu, saya nikmati steak saya. Saya makan steak enak Rabu malam lalu. Hanya untuk pamer buat saudara. Itu kayak empal, tapi sing enak tenan saudara. Saya makan steak enak. Lalu kemudian 10:30 saya baru keluar. Dia sudah suruh sopirnya jemput saya. Saya sampai di rumah dia jam 11. Saya ngobrol, saya cerita sedikit apa yang Tuhan kerjakan. Saya bilang, Pak, saya bawa DVD-nya. 5 menit pertama saya ngobrol apa yang Tuhan buat. Dia melotot begini, dia dengerin saya, dia bilang luar biasa ya. Ada satu hamba Tuhan orang Amerika. Dia lihat ke saya, dia bilang wow. Dan dia berkata, waduh tangan saya panas semua katanya. Itu benar-benar urapan Tuhan. Saya bilang, I know. Saya bilang, kita lihat DVD-nya. Saya tunjukin klip anak raja yang tanggal 1 yang lalu. Bam, begitu selesai. Dia tanya dengan saya, Pak, Bapak sudah pindah ke sana? Belum, saya bilang. Kita lagi dalam keadaan malah kekurangan. Ini karena kita belum bisa beli sound system dan belum bisa beli genset. Dia tanya, Bapak butuh biro sih Pak katanya. Ya 5 miliar lah, dia berkata, gua 1 deh katanya. Loh, dengerin ya. Maaf nih. Dia memberikan 1 miliar ke kita bukan karena melihat wajah Anda loh. Maaf. Loh Anda memang oke, saya bilang. Oke, tapi maaf loh. Wajahmu tidak cukup komersial untuk mendatangkan uang 1 miliar loh saudara. Maaf loh, wajah saya lumayan dong, saya yang khotbah loh, maaf loh. Tapi wajah Anda nggak ada loh, maaf nih. Wajah Pak Victor ada, Pak Hasto ada, lumayan. Rodok memelas juga, mereka kan penuh dengan belas kasihan. Wajah Anda maaf loh. Anda wajahmu nggak bisa datengin 1 miliar loh, maaf saudara. Siapa yang beri kita kelak kalau kita dengan gagahnya sudah oke nih, kita sudah deal sound system. Jadi ini akan dipindahkan ke sana, ditambah lagi. Oke, ini cara bayarnya diatur. Oh, masih kurang 4 miliar Pak, tenang aja. Itu sudah awan sebesar telapak tangan. It's coming. Loh. Sebab kalau kita ini, sudah dengar baik-baik, kalau kita ini sewa terus mahal, pemborosan, kita mesti segera beli. Ada pilihan lain. Ntar kalau sampai 2 hari berturut-turut, itu mahal banget. Sound ini nggak ada di Semarang yang nyewain. Semarang ada buat dangdutan, di kampung-kampung ada, tapi untuk hall segitu gede nggak ada. Itu datangin dari Jakarta loh. Tapi orang lihat, dia beli, orang teman saya ini lihat, dia maaf saya lagi, bukan wajahmu loh. Saya tahu Anda calon foto model dan bintang film Antartika, tapi maaf loh, bukan wajah saudara. Lo maaf saja. Itu wajah dari orang yang
3 bulan tidak bisa jalan, lalu mulai jalan, dan Pak Hengki membentak, ibu jalan, dia jalan. Terus ibu yang ada ngik, ada harmonikanya yang begini menari-menari, nah itu beliau-beliau yang memberkati kita loh. Maaf nih saudara, bukan saya tidak suka melihat wajahmu yang oke, maaf, tapi wajah Anda tidak cukup menarik perhatian dan uang nggak kepingin datang itu. Kalau saya tunjukkan wajah Anda, dia berkata, paling begitu saudara. Begitu lihat wajah yang Tuhan suka, hati orang bilang, bum. Anda bisa ngerti nggak? Persepsi orang itu bisa membunuh loh. Kalau Anda berpikir, ini pemborosan Pak. No, saya berkata, aku hanya kerjain yang Tuhan mau. Nah, orang berkata, lu buang duit. Tidak, itu murah untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Tapi saya mesti belajar. Bapak berkata apa, public perception berkata apa. Amen saudara. Nah, dalam sebuah titik tertentu, Anda dan saya harus memilih. Sekarang mari kita lihat. Matius pasal yang ke-16, ayat terakhir lah sebelum kita selesai. Matius pasal yang ke-16. Saya sudah berjanji tidak akan khotbah lama. Matius 16 ayat yang ke-13. Matius 16 ayat 13. No, setelah ini ada satu ayat lagi, saya lupa, sorry. Matius 16 mulai 13. Judulnya pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dia cari pandangan public perception, dia tanya, kata orang aku ini siapa? Dan begitu ditanya kata orang, semua nyaut, semua bersuara. Lihat loh, jangan Anda pikir banyak orang yang punya pandangannya Tuhan. Sebagian besar orang itu ikut public perception, termasuk para murid. Ketika Tuhan tanya, kata orang, siapa anak manusia itu? Lihat ayat berikutnya. Jawab mereka, semua jawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Mereka berkata, oh namanya ini, kamu tuh ini, kamu ini. Semua ngomong, berceloteh, semua nama muncul. Public perception, mereka tahu. Kata orang, siapa aku ini? Ayat berikutnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Dia bilang, oke, itu public perception, kamu jawab semuanya. Tapi sekarang dia berkata, kalau menurut kamu, bukan kata orang, tapi kamu, pendapatmu, aku ini siapa? Dan jujur saudara, tidak satu pun bersuara. Artinya mereka tidak punya opinion. Persepsinya boleh dibilang sama dengan persepsi orang lain. Dan cuma satu yang menjawab. Satu yang menjawab. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bahasa Inggrisnya, you are the Christ, the Son of the living God. Engkau Kristus, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dia berkata, bukan darah dan daging yang mewahyukan itu kepadamu, tapi Bapa-Ku di surga yang mewahyukannya kepadamu. Lihat, Tuhan berkata, antara public perception dengan pandangan Bapa beda. Dan Petrus bicara bukan dari manusianya, tapi karena pewahyuan yang Bapa berikan dalam hidupnya. Nah, kalau Anda lihat dalam Injil Yohanes, kita lompat ke beberapa kitab dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-66. 666 memang berbahaya, saudara. Yohanes 6 ayat 66. 666, angka antikris, memang berbahaya. Kalau Anda baca, dia ngomong keras sekali.
Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Orang berkata kanibal ini. Ini ngomongnya seperti apa? Coba kita baca ayat 60 lah, ayat 60. Sesudah mendengar semuanya ini, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, banyak loh, nggak sedikit, banyak. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Roh yang memberi hidup, dia berkata, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu ini adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat berikutnya, ini reaksi mereka. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya, banyak, nggak sedikit, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kehilangan begitu banyak murid karena sebuah statement yang begitu keras dalam public perception. Ayat berikutnya, Tuhan dengan santai berkata, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia tantang mereka, lu gak mau pergi juga, pergilah katanya. EGP, emangnya gua pikirin ya, pokoknya pergilah katanya. Jawab Simon Petrus kepadanya, yang lain diam saudara. Cuman satu orang lagi yang bicara, Simon Petrus. Apa yang dia katakan? Lihat. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Dia orang yang sudah tidak peduli lagi dengan masa lampaunya. Dia sudah taruh hidupnya total habis kepada Tuhan. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 69. Dan kami telah percaya dan tahu. Apa yang dia percayai? Bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah, bahasa Inggrisnya, that you are the Christ, the Son of the living God. Pewahyuan yang dia terima di Matius 16 itu yang membuat dia bertahan, sementara yang lain ikut public perception dan mengalir pergi. Saudara, di sebuah titik dalam kehidupan Anda, saudara harus jadi orang-orang yang berani bersikap, berdiri berdasarkan apa kata Tuhan. Jangan jadi orang yang gampang hanyut dalam public perception, karena Anda tidak akan pernah bisa menghasilkan apapun dalam hidupmu. Saya lihat caramu nyembah Tuhan hari ini, saya beritahu cara hidupmu harus radikal. Caramu nyembah Tuhan hari ini, hari Sabtu seperti ini, pendidikan buat Anda. Besok lusa dalam hidupmu radikal yang sama. Jangan ikuti public perception. Dengar apa kata Tuhan, ikuti yang Tuhan mau. Anda akan lihat terobosan besar akan dibuat Tuhan lewat kehidupan saudara. Saya percaya. Be radical for Christ. Jadilah radikal bagi Kristus. Ingat, radikal dari kata radix. Radix artinya berakar kuat. Jadi orang yang punya akar yang kuat dalam Tuhan. Bukan orang yang aneh dan nyeleneh, tapi orang yang berakar kuat. Apapun yang Tuhan taruhkan dalam hidup saudara, mari percaya itu akan berakar sangat kuat. Anda akan tumbuh ke atas dan berbuah lebat. Jangan ikuti arus publik. Apapun yang dunia sedang bergerak, jangan pernah terhanyut. Engkau berkata, aku mau ikuti akan persepsi dan pandangan Bapakku yang di surga. Semua yang siap, mari tutup Alkitab dan berdiri sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum saya serahkan, kita akan berdoa. Saya mau umumkan, dengar baik-baik, kami butuh presenter untuk program TV. Anda yang merasa kurang ganteng, Anda orang pertama yang harus daftar. Anda yang merasa kurang cantik, Anda yang pertama harus daftar. Anda yang sudah merasa ganteng dan cantik, adalah kewajiban buat Anda untuk daftar. Saya mau berkata, kami butuh sebanyak-banyaknya. Tolong selesai acara ini,
tinggal sebentar, maju ke depan sini sebentar. Anda harus pede. Oh, public perception berkata, wah, ora ono potongan, nggak apa-apa. Potongan jahitan model nomor belakangan. Anda tahu semua selebritis kita, tadinya orang-orang tidak ada potongan, tidak ada apa-apa. Nah, kita mau menciptakan new stars di tengah-tengah kita, amen. Nah, itu cerita sama orang tuamu, boe, aku melebu TV, mae, katanya begitu. Dan saya berkata, ini kesempatan. Tidak pandang usia, Anda sudah tua, oke, kita punya banyak variasi program, kita kekurangan presenter. Jadi kita buat casting hari ini dalam 2 menit, Anda muncul di kamera, say hi, ngomong sesuatu, akan diberi pengarahan, akan direkam. Begitu orang melihat, kami melihat potensi Anda akan dipoles belakangan, Anda segera akan dihubungi. Siapa yang mau memberikan hidupnya buat Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang tahu bahwa wajahmu, suaramu, ciptaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada bayaran apa-apa, hanya God bless you bayarannya. Tapi ini akan jadi sesuatu yang menarik. Siapa tahu nanti produser dari Hollywood melihat wajah Anda dan terharu sekali dan berkata, aku butuh orang ini. Well, siapa tahu. Kita lagi kerjasama dengan banyak orang. Kami akan dengan beberapa teman di Jakarta juga, kami akan sewa satelitnya Malaysia. Dan itu jangkauannya sampai ke India dan sampai ke Cina. Jadi kalau sampai Gongli lihat wajah Anda dan dia terharu, jangan heran saudara. Oh ya, why not? Nanti mungkin nenek moyangmu orang pelaut di Cina lihat itu kata, ini buyut saya. Nah, siapa tahu. Hidup Anda bisa berubah karena televisi. Saya beritahu, hidupmu akan berubah. Tapi saya beritahu konsekuensinya, Anda tidak punya public life. Sebetulnya Anda tidak punya private life, Anda akan punya public life. Dan di situ Anda harus tidak boleh ikuti public opinion. Anda mesti belajar ikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, saya tidak ingin Anda tepuk tangan lagi. Saya kepingin selesai kebaktian, Anda ngumpul di sini ketemu dengan Pak Yos. Kalau cuma tepuk tangan, terus pulih, saudara, bubar, orang no gunane, saudara. Saya butuh sebanyak mungkin orang yang tidak pede, tapi orang yang percaya Tuhan sanggup buat perkara besar dalam kehidupanku. Amen, saudara. Alright, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia sanggup lakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Dia sanggup.